Halo para penyembah Tuhan maupun penyembah meja warteg, mari kita duduk sejenak dan membicarakan sesuatu yang sering kali lewat begitu saja di kepala kita, tanpa benar-benar kita bedah logikanya. Kita sering mendengar ungkapan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah diatur, sudah ada cetak birunya, atau populer dengan sebutan rencana terbaik. Konsep ini menenangkan bagi banyak orang, karena memberikan rasa aman bahwa ada entitas maha kuasa yang memegang kendali atas kekacauan hidup. Namun, jika kita mencoba melihat fenomena ini dari kacamata data dan observasi rasional, muncul sebuah pertanyaan yang menggelitik. Jika sang arsitek alam semesta sudah menyusun skenario yang dianggap paling sempurna, lantas apa sebenarnya peran dari sebuah doa? Mengapa subjek yang percaya pada rencana absolut tersebut masih merasa perlu untuk meminta, memohon, atau bahkan mencoba bernegosiasi melalui rangkaian kata dan harapan? Secara teknis, jika kita menggunakan logika formal, ada sebuah tabrakan fundamental di sini. Mari kita bedah atribut yang biasanya disematkan pada konsep ketuhanan. Maha tahu, maha kuasa, dan maha baik. Jika Tuhan itu maha tahu, maka dia sudah mengetahui apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum keinginan itu terlintas di sinapsis saraf kita. Jika dia maha baik, secara otomatis dia akan memberikan yang terbaik tanpa perlu diingatkan. Dan jika dia maha kuasa, rencananya tidak mungkin gagal atau meleset. Disinilah letak anomali logisnya. Ketika seseorang berdoa meminta sesuatu, katakanlah kesembuhan atau keberuntungan, secara implisit mereka sedang berasumsi bahwa rencana awal Sang Pencipta mungkin bisa ditingkatkan atau diperbaiki melalui intervensi doa tersebut. Ini menciptakan sebuah paradoks di mana rencana yang katanya terbaik itu seolah-olah bersifat tentatif, menunggu konfirmasi atau masukan dari manusia yang kapasitas pengetahuannya sangat terbatas. Jika kita melihat data perilaku manusia secara sosiologis, doa seringkali berfungsi sebagai mekanisme coping. Namun, jika kita tetap setia pada jalur logika tentang rencana terbaik, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa doa sebenarnya adalah tindakan yang redundan atau mubazir secara sistemik. Bayangkan, sebuah sistem komputer yang sudah diprogram dengan algoritma paling efisien di dunia untuk menjalankan sebuah kota. Apakah masuk akal jika warga kota tersebut mengirimkan pesan setiap hari untuk meminta algoritma itu melakukan tugasnya? Jika algoritma itu memang yang terbaik, dia akan bekerja secara optimal tanpa peduli pesan tersebut dikirim atau tidak. Jika pesan itu ternyata bisa mengubah cara kerja algoritma, maka sejak awal algoritma itu tidak bisa disebut paling efisien karena masih bisa dipengaruhi oleh variabel luar yang bersifat subjektif dan emosional. Fenomena ini menjadi lebih menarik ketika kita melihat bagaimana doa seringkali dianggap sebagai cara untuk mengubah takdir. Di satu sisi, ada keyakinan kuat pada determinisme, bahwa semua sudah tertulis di lauh mahfuz atau buku besar alam semesta. Di sisi lain, ada praktik permohonan yang mengasumsikan adanya kehendak bebas yang bisa mengintervensi tulisan tersebut. Secara intelektual, ini adalah upaya untuk menggabungkan dua konsep yang saling bertolak belakang. Jika doa bisa mengubah apa yang akan terjadi, maka masa depan tidaklah tetap, dan rencana Tuhan tidaklah mutlak. Sebaliknya, jika masa depan tetap dan rencana Tuhan tidak bisa diganggu-gugat, maka doa hanyalah sebuah monolog internal yang tidak memiliki pengaruh pada realitas objektif. Observasi ini membawa kita pada pertanyaan tentang efektivitas. Apakah kita berdoa untuk mengubah keadaan, atau kita berdoa karena kita tidak sanggup menerima kenyataan bahwa kita tidak punya kendali sama sekali? Seringkali, argumen yang muncul untuk menambal kebocoran logika ini adalah bahwa doa adalah bagian dari rencana itu sendiri. Namun, jika kita teliti lebih dalam, argumen ini justru semakin memperumit masalah. Jika Tuhan sudah merencanakan bahwa Anda akan berdoa, dan kemudian Dia merencanakan untuk mengabulkannya karena Anda berdoa, maka doa tersebut bukan lagi sebuah permintaan yang tulus dari kehendak bebas, melainkan sekadar adegan dalam naskah yang sudah ditentukan. Manusia dalam skenario ini tidak benar-benar meminta, mereka hanya menjalankan baris kode yang sudah diinstal. Ini menghilangkan esensi dari doa itu sendiri sebagai bentuk komunikasi dua arah yang bermakna. Data menunjukkan bahwa manusia cenderung merasa lebih berdaya ketika mereka merasa bisa berpartisipasi dalam menentukan nasibnya. Meskipun secara logis, partisipasi itu bertentangan dengan konsep rencana yang sudah final dan sempurna.
Ketidakkonsistenan ini semakin nyata ketika kita meninjau aspek keadilan dalam sebuah rencana yang dianggap terbaik. Dalam banyak narasi teologis, penderitaan seringkali dibingkai sebagai ujian atau bagian dari skema besar yang ujungnya adalah kebaikan. Jika kita menerima premis ini secara mentah-mentah, maka setiap doa yang dipanjatkan untuk menghilangkan penderitaan tersebut sebenarnya adalah sebuah protes terhadap kebaikan yang sedang direncanakan. Bayangkan seorang pasien yang berdoa agar penyakitnya diangkat. Jika penyakit itu adalah bagian dari rencana terbaik Tuhan untuk mendewasakan jiwanya atau menghapuskan dosa-dosanya, bukankah dengan berdoa memohon kesembuhan, pasien tersebut secara tidak langsung sedang mencoba menggagalkan proses pemurnian yang sudah dirancang secara presisi? Di sini kita melihat adanya konflik kepentingan antara keinginan subjektif manusia dengan otoritas rencana absolut tersebut. Secara intelektual, sulit untuk mendamaikan ide tentang kepasrahan total dengan tindakan aktif meminta perubahan nasib. Mari kita lihat dari sudut pandang probabilitas dan statistik. Jika kita mengumpulkan data dari jutaan orang yang berdoa untuk hal yang sama, misalnya keselamatan dalam perjalanan atau kesuksesan finansial, kita akan menemukan pola yang sangat mirip dengan distribusi normal atau hukum peluang biasa. Ada yang doanya terkabul dan ada yang tidak. Masalahnya, ketika hasil yang diinginkan tercapai, itu langsung dikreditkan sebagai bukti keampuhan doa dan kemurahan hati dalam rencana Tuhan. Namun, ketika hasilnya nihil, argumen yang muncul biasanya adalah Tuhan punya rencana lain yang lebih baik, atau belum waktunya. Secara logis, ini adalah bentuk circular reasoning atau penalaran melingkar yang tidak bisa difalsifikasi. Jika setiap hasil, baik itu A maupun bukan A, selalu dianggap sebagai bagian dari rencana terbaik, maka variabel doa di dalamnya menjadi tidak relevan secara kausalitas. Doa tidak lagi menjadi faktor penentu, melainkan hanya bumbu naratif yang ditambahkan setelah peristiwa terjadi untuk memberikan makna emosional pada sebuah probabilitas acak. Lebih jauh lagi, konsep doa sebagai intervensi menciptakan masalah pada atribut ketetapan Tuhan, atau imutabilitas. Jika Tuhan bisa diyakinkan oleh air mata atau pengulangan kata-kata seorang manusia untuk mengubah sebuah keputusan, maka Tuhan tersebut tidaklah tetap dan bisa dipengaruhi oleh tekanan eksternal. Dalam logika filsafat klasik, sesuatu yang sempurna tidak mungkin berubah, karena perubahan hanya terjadi jika ada sesuatu yang kurang atau perlu diperbaiki. Jika doa bisa mengubah rencana Tuhan, artinya rencana semula tidaklah sempurna. Sebaliknya, jika rencana itu tetap tidak berubah meskipun manusia sudah berdoa sampai habis energinya, maka fungsi doa sebagai alat permohonan menjadi gugur secara fungsional. Kita sering melihat fenomena ini di masyarakat, di mana orang-orang menghabiskan waktu yang sangat banyak untuk ritual permohonan, namun secara bersamaan mereka juga harus bekerja keras, seolah-olah doa tersebut tidak memberikan jaminan apapun. Retorika yang sering muncul adalah berdoa dan bekerja. Namun jika kita jujur secara intelektual, kedua hal ini berasal dari dua paradigma yang berbeda. Satu percaya pada intervensi gaib, satunya lagi percaya pada hukum sebab akibat material. Data psikologis menunjukkan bahwa manusia memiliki kecenderungan bawaan untuk mencari pola dan agensi di tengah ketidakpastian. Kita tidak nyaman dengan ide bahwa dunia ini berjalan secara mekanistik tanpa ada yang menjaga. Oleh karena itu, menciptakan konsep rencana besar adalah cara otak kita untuk meredam kecemasan eksistensial. Namun, paradoks doa ini muncul karena kita juga memiliki insting untuk bertahan hidup dan keinginan untuk memiliki kendali. Kita ingin percaya ada rencana hebat, tapi kita juga ingin punya tombol darurat jika rencana itu ternyata terasa menyakitkan bagi kita. Akibatnya, terjadi disonansi kognitif. Kita memuji rencana tersebut saat menguntungkan, dan kita mencoba menegosiasikannya saat merugikan. Dari kacamata pengamat objektif, ini terlihat seperti upaya manusia untuk memanipulasi realitas yang sebenarnya tidak peduli pada keinginan personal mereka. Alam semesta bekerja menurut hukum fisika yang kaku, di mana gravitasi tidak akan berhenti bekerja hanya karena seseorang yang sangat baik sedang jatuh dari tebing dan banyak orang mendoakannya. Jika kita melihat sejarah peradaban, pergeseran pemahaman ini sangat terlihat. Dahulu, orang berdoa untuk meminta hujan agar panen berhasil.
Sekarang, kita lebih mengandalkan data meteorologi, sistem irigasi, dan rekayasa genetika benih. Doa untuk hujan mungkin masih dilakukan, tetapi fungsinya telah bergeser dari alat teknis menjadi sekedar ritual sosial atau penenang batin. Ini membuktikan bahwa semakin kita memahami mekanisme dunia melalui data dan observasi, ruang bagi rencana misterius yang bisa diubah oleh doa semakin menyempit. Kita mulai menyadari bahwa hasil yang kita capai lebih banyak ditentukan oleh variabel nyata yang bisa diukur daripada oleh intensitas permohonan di ruang-ruang privat. Kontradiksi antara rencana absolut dan doa permohonan ini sebenarnya adalah sisa-sisa dari cara berpikir pra-ilmiah yang mencoba menyatukan dua hal yang secara logika tidak mungkin bersatu, determinisme mutlak dan intervensi subjektif. Satu aspek yang seringkali luput dari analisis adalah bagaimana konsep rencana terbaik ini berhadapan dengan realitas penderitaan yang masif, atau yang dalam filsafat dikenal sebagai problem of evil. Jika kita berangkat dari premis bahwa setiap detail kejadian adalah bagian dari desain yang sempurna, maka penderitaan, bencana alam, hingga penyakit genetik pada bayi yang baru lahir juga harus dianggap sebagai komponen dari kesempurnaan tersebut. Dalam konteks ini, doa untuk menghilangkan penderitaan bukan hanya sekadar redundansi logis, tetapi secara teknis bisa dianggap sebagai sebuah pembangkangan etis terhadap rancangan sang arsitek. Jika seorang anak menderita sakit parah, dan itu adalah bagian dari rencana terbaik, maka orang tua yang berdoa meminta kesembuhan sebenarnya sedang mencoba menghapus satu baris kalimat dalam sebuah puisi yang dianggap sudah sempurna oleh penciptanya. Ini memunculkan dilema moral. Apakah lebih mulia untuk pasrah pada rencana yang menyakitkan namun terbaik, atau terus-menerus mencoba mengintervensinya dengan doa? Secara intelektual, jika Anda benar-benar percaya pada kesempurnaan rencana tersebut, maka tindakan yang paling konsisten seharusnya adalah diam dan menerima, bukan meminta perubahan. Selain itu, kita perlu menyoroti bagaimana doa seringkali terjebak dalam jebakan antroposentrisme, sebuah kecenderungan manusia untuk merasa sebagai pusat dari segalanya. Data astronomi dan biologi menunjukkan betapa kecilnya eksistensi manusia dalam skala kosmik yang luar biasa luas dan tua. Namun, dalam aktivitas berdoa, ada asumsi implisit bahwa sang penguasa alam semesta yang mengurusi miliaran galaksi memiliki waktu dan perhatian untuk urusan-urusan mikro manusia, seperti kenaikan jabatan atau nilai ujian. Jika rencana Tuhan mencakup seluruh mekanisme alam semesta, dari pergerakan planet hingga mutasi virus, sangatlah aneh jika rencana sebesar itu bisa digoyang atau disesuaikan hanya karena ada individu yang memohon secara intens. Secara logis, ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan skala yang ekstrim. Doa menempatkan keinginan manusia di atas mekanisme alam yang objektif, seolah-olah hukum alam bisa ditekuk demi kenyamanan satu spesies di sebuah planet kecil. Masalah lain muncul ketika kita melihat doa dalam situasi konflik atau kompetisi, di mana dua pihak yang berseberangan sama-sama berdoa untuk hasil yang menguntungkan mereka. Bayangkan dua tim sepak bola, atau dalam skala yang lebih tragis, dua pasukan yang berperang. Keduanya memohon kemenangan berdasarkan keyakinan bahwa mereka berada di pihak yang benar, dan Tuhan memiliki rencana terbaik bagi mereka. Secara matematis, mustahil bagi sebuah rencana untuk memberikan kemenangan mutlak kepada kedua belah pihak yang saling meniadakan. Jika salah satu menang, pihak yang kalah akan menghibur diri dengan kalimat, "Mungkin ini bukan rencana terbaik saat ini." Namun, ini hanyalah upaya rasionalisasi pasca kejadian. Jika hasil akhirnya sudah ditentukan oleh rencana yang tidak memihak, maka akumulasi doa dari kedua belah pihak hanyalah variabel kosong yang tidak menambah nilai apapun pada hasil akhir. Data sejarah menunjukkan bahwa pemenang perang biasanya adalah mereka yang memiliki teknologi lebih maju, logistik lebih kuat, dan strategi lebih cerdas, bukan mereka yang paling banyak menghabiskan waktu untuk berdoa. Secara psikologis, keberlanjutan praktik doa di tengah kontradiksi rencana Tuhan ini sangat didorong oleh bias konfirmasi. Otak manusia secara evolusioner dirancang untuk mengingat keberhasilan dan melupakan kegagalan. Ketika seseorang berdoa lalu hal yang diinginkannya terjadi, ia akan segera mengaitkan kedua peristiwa tersebut sebagai hubungan sebab akibat,
Meskipun secara statistik, itu hanyalah sebuah korelasi atau kebetulan semata. Sebaliknya, ribuan doa yang tidak membuahkan hasil cenderung diabaikan atau dikemas ulang dalam narasi hikmah yang tersembunyi. Jika kita melihat data ini secara jernih, kita akan melihat sebuah pola di mana manusia sebenarnya sedang melakukan kurasi terhadap realitas. Kita memilih data yang mendukung keyakinan kita tentang efektivitas doa dan membuang data yang menunjukkan bahwa dunia tetap berjalan secara mekanistik tanpa memedulikan permohonan kita. Logika tentang rencana terbaik juga sebenarnya menihilkan konsep kehendak bebas manusia. Jika semuanya sudah direncanakan secara sempurna, maka setiap keputusan yang kita buat, termasuk keputusan untuk berdoa atau tidak berdoa, sudah ada dalam skenario tersebut. Jika demikian, maka tanggung jawab moral manusia menjadi kabur. Mengapa seseorang harus berusaha jika hasilnya sudah direncanakan sebagai yang terbaik? Dan mengapa seseorang harus berdoa jika Tuhan sudah tahu apa yang akan dia lakukan? Seringkali, jawaban yang diberikan adalah bahwa doa adalah bentuk ibadah atau penghambaan, bukan semata-mata meminta sesuatu. Namun, ini adalah pergeseran definisi yang dilakukan untuk menghindari tabrakan logika tadi. Jika doa bukan lagi tentang meminta, maka judul memohon kepada Tuhan yang punya rencana terbaik menjadi kehilangan maknanya yang paling dasar di mata publik awam. Seringkali, konsep rencana terbaik ini digunakan sebagai semacam pelontar tanggung jawab intelektual atau yang bisa kita sebut sebagai inersia berpikir. Ketika seseorang dihadapkan pada kerumitan dunia yang tidak bisa mereka kendalikan, melabelinya sebagai rencana Tuhan adalah jalan pintas untuk menghentikan pencarian jawaban yang lebih mendalam. Namun ketika doa dimasukkan ke dalam persamaan tersebut, yang terjadi adalah sebuah distorsi kognitif yang cukup serius. Kita diminta untuk percaya pada ketetapan yang maha sempurna, namun di saat yang sama kita didorong untuk terus memberikan masukan melalui doa. Jika kita melihat ini sebagai sebuah sistem operasional, ini adalah sistem yang sangat tidak efisien. Bayangkan sebuah perusahaan di mana CEO-nya memiliki visi yang sempurna dan tak tergoyahkan, tetapi ia mewajibkan karyawannya untuk mengirimkan ribuan proposal setiap hari yang tidak akan pernah mengubah visi tersebut. Secara objektif, ini bukan lagi sebuah proses manajemen, melainkan sebuah latihan performatif untuk menjaga moral karyawan agar tetap merasa memiliki peran, meskipun pada kenyataannya mereka tidak memiliki pengaruh apapun pada arah kebijakan perusahaan. Secara evolusioner, dorongan manusia untuk berdoa di tengah keyakinan akan takdir ini bisa dijelaskan melalui fenomena yang disebut Hyperactive Agency Detection Device atau kecenderungan otak kita untuk mendeteksi adanya aktor atau kehendak di balik setiap kejadian acak. Nenek moyang kita yang mengira bunyi semak-semak adalah harimau, padahal hanya angin, memiliki peluang bertahan hidup lebih tinggi daripada mereka yang menganggap itu hanya angin, padahal sebenarnya harimau. Warisan biologis ini membuat kita sulit menerima bahwa alam semesta ini indifferent atau tidak peduli. Kita memproyeksikan rencana pada pola-pola acak, dan kita melakukan doa sebagai bentuk negosiasi purba dengan kekuatan yang kita bayangkan ada di sana. Jadi, kontradiksi antara rencana tetap dan doa permohonan sebenarnya adalah tabrakan antara fungsi kognitif modern yang mencoba mencari logika, rencana terbaik, dengan insting purba yang ingin merasa aman, doa. Masalahnya muncul ketika kita mencoba melegitimasi insting purba ini dengan struktur teologis yang kaku, sehingga menghasilkan paradoks yang kita bicarakan sekarang. Dampak dari kontradiksi ini juga merembes pada bagaimana manusia memandang efikasi atau kemampuan diri mereka sendiri. Jika seseorang terlalu menggantungkan diri pada ide bahwa Tuhan sudah mengatur yang terbaik dan saya sudah berdoa, ada kecenderungan untuk mengalami penurunan motivasi dalam mencari solusi material yang nyata. Data menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat fatalisme tinggi seringkali memiliki kemajuan teknologi atau kesehatan yang lebih lambat dibandingkan masyarakat yang memandang dunia sebagai variabel yang bisa diubah melalui riset dan kerja keras. Doa dalam hal ini bertindak sebagai placebo emosional. Ia memberikan perasaan bahwa sesuatu sedang dilakukan, padahal secara fisik tidak ada tindakan yang terjadi.
Jika rencana itu memang sudah yang terbaik, maka sebenarnya doa hanya membuang waktu yang bisa digunakan untuk aksi nyata. Namun karena manusia membutuhkan rasa kendali tersebut, mereka tetap melakukan ritual yang secara logis bertentangan dengan konsep kemutlakan rencana Sang Pencipta. Kita juga perlu mengkritisi pergeseran semantik yang sering dilakukan oleh para pembela konsep ini. Ketika argumen tentang doa mengubah takdir mulai runtuh di bawah tekanan logika rencana yang sempurna, narasi biasanya bergeser menjadi doa adalah bentuk komunikasi dan kepasrahan. Namun, ini adalah sebuah strategi penyelamatan argumen yang mengabaikan realitas praktik doa di lapangan. Mayoritas manusia berdoa untuk meminta perubahan status quo, meminta kesembuhan, meminta kelancaran rezeki, atau meminta perlindungan. Jika doa hanya sekadar meditasi untuk pasrah pada rencana yang ada, maka retorika "mintalah maka akan dikabulkan" menjadi sebuah pernyataan yang menyesatkan. Secara intelektual, kita harus berani mengakui bahwa ada ketidakjujuran dalam mencoba menyatukan ide tentang Tuhan yang tidak bisa salah dengan ide tentang manusia yang bisa mempengaruhi keputusannya melalui kata-kata. Dalam kacamata data science, jika kita menganggap doa sebagai variabel input dan rencana Tuhan sebagai output, kita akan menemukan bahwa tidak ada korelasi yang konsisten secara statistik antara intensitas input dengan kualitas output. Orang yang tidak berdoa seringkali mendapatkan hasil yang lebih baik daripada yang berdoa, hanya karena variabel materialnya, seperti pendidikan, koneksi, atau kesehatan, memang lebih unggul. Jika Tuhan memiliki rencana terbaik, seharusnya rencana tersebut bersifat adil dan tidak memihak pada mereka yang paling rajin mengirimkan pesan. Namun, fakta bahwa hasil kehidupan seringkali mengikuti hukum peluang dan kausalitas material menunjukkan bahwa variabel doa tidak memiliki tempat dalam rumus rencana alam semesta. Ini membawa kita pada kesimpulan yang cukup tajam. Entah rencana tersebut memang ada tapi doa sama sekali tidak berguna, atau doa itu ada sebagai aktivitas psikologis manusia, tetapi tidak ada rencana yang sedang mendengarkannya. Mari kita bedah juga tentang sifat dari permintaan dalam doa tersebut. Seringkali, doa bersifat sangat spesifik dan personal, yang jika dikabulkan, berpotensi mengganggu keseimbangan hidup orang lain. Misalnya, seseorang berdoa agar mendapatkan proyek besar. Jika doa itu dikabulkan, artinya ada orang lain yang mungkin lebih kompeten namun tidak berdoa sesering dia, yang akhirnya kehilangan proyek tersebut. Apakah rencana terbaik Tuhan melibatkan favoritisme berdasarkan siapa yang paling persuasif dalam kata-katanya? Secara intelektual, ide tentang Tuhan yang mengubah rencananya untuk menguntungkan satu individu di atas individu lain menciptakan gambaran tentang entitas yang tidak adil atau mudah dimanipulasi oleh sanjungan. Data menunjukkan bahwa kesuksesan dalam karir atau bisnis lebih banyak dipengaruhi oleh variabel seperti jejaring, modal, dan keterampilan, bukan oleh berapa banyak waktu yang dihabiskan seseorang di tempat ibadah. Memasukkan doa ke dalam variabel sukses hanyalah bentuk bias atribusi, di mana kita ingin merasa bahwa ada kekuatan besar yang memihak kita. Perspektif lain yang menarik untuk diamati adalah bagaimana doa seringkali dipandang sebagai cara untuk memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta, terlepas dari apakah permintaan itu dikabulkan atau tidak. Namun jika kita konsisten dengan premis rencana terbaik, argumen ini tetap menyisakan lubang logika. Jika Tuhan itu Maha Tahu, Dia sudah mengenal setiap inci dari jiwa dan pikiran kita tanpa perlu kita komunikasikan secara verbal. Hubungan yang sehat biasanya didasarkan pada pertukaran informasi dan perasaan secara timbal balik untuk saling memahami. Namun, dalam kasus entitas Maha Tahu, tidak ada informasi baru yang bisa kita berikan kepadanya. Doa sebagai alat komunikasi menjadi satu arah dan redundan. Secara psikologis ini lebih mirip dengan terapi bicara, di mana manfaatnya sepenuhnya dirasakan oleh si pendoa dalam bentuk pengaturan emosi, bukan oleh entitas yang didoakan sebagai bentuk masukan data. Jika kita jujur dalam melihat realitas, kita akan menemukan bahwa dunia ini berjalan dengan indiferensi atau ketidakpedulian yang sangat konsisten. Pohon tumbang karena akar yang lapuk dan beban angin, bukan karena rencana untuk menghukum seseorang yang lewat di bawahnya. Seseorang sembuh dari kanker karena respons tubuhnya terhadap kemoterapi dan mutasi seluler, bukan karena perubahan rencana di langit akibat doa-doa malam.
Mengakui bahwa tidak ada rencana besar yang sedang memantau setiap langkah kita mungkin terasa menakutkan bagi sebagian orang, tetapi secara intelektual itu jauh lebih membebaskan. Itu artinya kita adalah pemegang kemudi penuh atas hidup kita. Kita tidak perlu terjebak dalam paradoks mencoba merayu sang arsitek untuk mengubah cetak birunya. Kita bisa fokus menggunakan energi kita untuk memahami hukum alam, memperbaiki sistem sosial, dan membangun resiliensi mental tanpa harus terbebani oleh kontradiksi logis antara takdir mutlak dan permohonan subjektif. Pada akhirnya, ketika kita membedah seluruh lapisan paradoks ini, kita sampai pada sebuah titik terang. Kontradiksi antara rencana terbaik dan doa permohonan bukanlah masalah yang harus diselesaikan oleh Tuhan, melainkan sebuah cerminan dari kompleksitas psikologis manusia itu sendiri. Kita adalah spesies yang terjepit di antara dua kebutuhan yang sangat kuat. Di satu sisi, kita mendambakan keteraturan dan makna. Kita tidak tahan membayangkan bahwa hidup ini hanyalah rangkaian peristiwa acak tanpa tujuan akhir yang mulia. Di sisi lain, kita memiliki insting agensi, keinginan untuk menjadi subjek yang berdaulat atas nasib sendiri. Rencana terbaik memenuhi kebutuhan kita akan keamanan, sementara doa memenuhi kebutuhan kita akan kendari. Masalahnya, secara logis, kedua hal ini tidak bisa menduduki ruang yang sama. Jika rencana itu absolut, maka doa adalah dekorasi. Jika doa adalah intervensi, maka rencana itu adalah draft yang cacat. Menerima kenyataan bahwa dunia ini bekerja berdasarkan hukum sebab akibat yang impersonal mungkin terasa dingin dan sepi pada awalnya. Namun, jika kita melihat data sejarah kemajuan manusia, justru ketika kita berhenti mengandalkan intervensi dari langit dan mulai memahami mekanisme material dunialah, kita benar-benar bisa menciptakan perubahan. Penyakit tidak hilang karena permohonan massal, ia hilang karena penelitian laboratorium. Kemiskinan tidak berkurang karena narasi rencana indah di masa depan. Ia berkurang karena kebijakan ekonomi yang berbasis data dan empati manusia yang nyata. Intelektualitas kita menuntut kita untuk jujur pada realitas, meskipun realitas itu tidak selalu menyediakan narasi yang menenangkan. Memilih untuk melihat dunia tanpa filter paradoks ini adalah langkah pertama menuju kedewasaan kolektif, di mana kita tidak lagi menunggu skenario terbaik dituliskan untuk kita, melainkan kita sendiri yang menuliskan skenario tersebut melalui ilmu pengetahuan dan kerjasama. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa banyak dari apa yang kita anggap sebagai kebenaran mutlak sebenarnya hanyalah konstruksi sosial yang dirancang untuk menjaga stabilitas emosional. Banyak orang di luar sana yang sebenarnya merasakan ketidaknyamanan logis yang sama, namun mereka memilih diam karena tekanan tradisi atau ketakutan akan kehilangan rasa aman. Kelompok inilah yang seringkali melihat keanehan-keanehan sistemik ini, namun lebih memilih untuk mengobservasi dalam sunyi, mencoba menyelaraskan apa yang mereka lihat di laboratorium atau di lapangan dengan apa yang diajarkan di mimbar-mimbar. Membedah kontradiksi ini bukan bertujuan untuk merendahkan pilihan hidup siapapun, melainkan untuk memberikan ruang bagi akal sehat agar tetap relevan dalam menavigasi kehidupan yang seringkali tidak masuk akal. Sebagai penutup, memahami bahwa doa tidak sinkron dengan konsep rencana yang sempurna membantu kita untuk lebih menghargai waktu dan energi yang kita miliki. Alih-alih menghabiskan waktu untuk mencoba meyakinkan entitas maha kuasa agar mengubah keputusannya, kita bisa menggunakan waktu tersebut untuk membangun sistem pendukung sosial yang lebih kuat, melakukan riset yang lebih mendalam, dan memberikan dampak nyata bagi sesama. Dunia tidak butuh lebih banyak permohonan yang kontradiktif. Dunia butuh lebih banyak pemikiran yang jernih, berbasis data, dan berani menghadapi kenyataan apa adanya tanpa perlu dibumbui oleh ilusi kendali yang semu. Terima kasih telah menemani perjalanan intelektual ini hingga akhir. Jika Anda merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan kritis seperti ini perlu lebih sering diangkat ke permukaan dan dibahas dengan kepala dingin, Anda tidak sendirian. Ada banyak dari kita yang lebih memilih untuk melihat data dan logika daripada narasi yang nyaman namun penuh lubang. Kami mengundang Anda untuk terus mengeksplorasi sudut pandang yang jujur, tajam, dan rasional bersama kami di sini. Mari kita terus bertanya, terus membedah, dan tetap menjadi bagian dari mereka yang tidak takut melihat realitas apa adanya.
Jangan lupa untuk mendukung gerakan berpikir kritis ini dengan cara berlangganan, memberikan jempol, dan membagikan video ini jika menurut Anda isinya berharga. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap kritis, tetap rasional, hanya di Silent Majority.